Perjalanan di alam kubur, malam pertama hingga ke-7, malam ke-40, malam ke-100, dan seterusnya, lengkap dari awal sampai akhir. Pendahuluan. Setelah jenazah diturunkan ke liang lahat, dibaringkan menghadap kiblat, ditutup pintu kuburnya, dan ditimbun tanah, maka tinggallah jenazah itu sendirian di dalam kegelapan tanah. Orang-orang yang mengantar pun berpulang meninggalkannya. Langkah kaki mereka menjauh, suara percakapan mereka hilang. Kini tinggallah ruh bersama jasadnya di dalam kubur menanti ujian yang sesungguhnya. Di sanalah dimulainya perjalanan panjang di alam barzakh yang berlangsung malam demi malam, hari demi hari, tanpa putus hingga hari kiamat kelak. Malam pertama. Ketika orang-orang telah berpulang dan kubur itu sepi, datanglah dua malaikat yang dahsyat sifatnya, Munkar dan Nakir. Suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya masih terdengar oleh ruh. Dua malaikat itu mendekat, lalu menggoncangkan jenazah dengan goncangan yang sangat kuat. Cahaya mata pun lenyap, gelap menyelimuti segenap penjuru kubur. Maka bertanyalah mereka dengan suara yang menggetarkan hati. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kemana arah ibadahmu? Siapa saudara-saudaramu seiman? Disinilah ujian pertama yang paling berat. Bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah sepanjang hidupnya, hatinya tetap teguh. Ia dapat menjawab dengan tenang dan yakin. Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah kitabku, kiblat adalah arah ibadahku, dan orang-orang beriman adalah saudaraku. Maka terbukalah baginya pintu dari pintu-pintu surga. Dikembalikanlah rohnya ke jasadnya. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, diterangi cahaya yang menyinari segenap penjuru, dan dihiasi dengan perhiasan surga. Dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tenang, sebagaimana pengantin yang dibaringkan di atas ranjang pernikahannya. Tidurlah nyenyak, sesungguhnya engkau akan dibangunkan kelak pada hari yang kekal. Namun bagi orang yang lalai yang tidak bersiap-siap selama hidupnya, ia bingung dan gemetar hebat. Ia tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Mulutnya terkunci, lidahnya kaku. Maka terbukalah baginya pintu dari pintu-pintu neraka. Kuburnya menjadi sempit hingga tulang rusuknya saling bertemu. Ditiupkanlah angin yang sangat panas dan bau yang sangat busuk. Disiksalah ia sejak malam pertama itu, dan siksaan itu berlanjut terus tanpa henti. Di malam pertama inilah pula keluarga dan kerabat berkumpul di rumah almarhum untuk melaksanakan tahlilan malam pertama. Mereka membaca Al-Fatihah, ayat kursi, surat-surat Al-Quran, berzikir, selawat, dan memanjatkan doa khusus untuk almarhum. Doa itu dikirimkan sebagai hadiah amal yang sampai kepada ruhnya, menjadi cahaya dan penghibur di dalam kegelapan kuburnya. Malam kedua. Setelah berlalu malam pertama, datanglah malam kedua. Keadaan ruh itu berlanjut sesuai jawabannya di malam pertama. Bagi yang beriman, ketenangan bertambah, cahaya kuburnya semakin terang. Ia merasa rindu menanti pertemuan dengan Allah dan Rasul-Nya. Bagi yang lalai, kesempitan dan kegelapan masih menyelimutinya, siksaan terus berulang tanpa jeda. Pada malam kedua, keluarga kembali melaksanakan tahlilan malam kedua. Doa dan bacaan Al-Quran kembali dikirimkan. Setiap kalimat yang dibaca, setiap doa yang dipanjatkan menjadi cahaya yang menerangi kuburnya, meringankan beban ujian yang ia hadapi. Ruh itu merasakan manfaat doa-doa itu sebagaimana orang yang haus merasakan kesegaran air. Namun manusia yang hidup tidak melihatnya. Malam ketiga. Datanglah malam ketiga. Bagi orang beriman, kuburnya telah menjadi taman yang luas dan indah. Ia berbaring dengan tenang, dihiasi pakaian surga, wangi dengan minyak kasturi. Rohnya telah menyatu dengan ketenangan yang diberikan Allah. Bagi yang lalai, siksaan terus berlanjut. Tubuhnya semakin terasa perih dan sempit. Di malam ketiga ini, keluarga dan masyarakat kembali berkumpul untuk tahlilan malam ketiga. Bacaan Al-Quran, tahlil, dizikir dan doa dipanjatkan dengan khusyuk. Doa-doa ini menjadi penguat dan penolong bagi ruh yang sedang menempuh perjalanan di alam barzakh. Di malam ketiga ini pula, ruh mulai menyadari sepenuhnya bahwa ia telah benar-benar berpisah dari dunia. Dan hanya amal saleh serta doa dari orang-orang yang ditinggalkan yang dapat menolongnya. Malam keempat. Malam keempat pun tiba. Bagi hamba yang dirahmati Allah, kenikmatan kuburnya semakin bertambah.
Allah memberinya pahala seumpama pahala membaca kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Kuburnya semakin luas, cahayanya semakin terang, kedamaiannya semakin dalam. Ia berbaring menanti dengan penuh harap rahmat Allah. Bagi yang lalai, siksaan dan kesempitan terus berlanjut. Tidak ada jeda, tidak ada penghibur. Keluarga kembali melaksanakan tahlilan malam keempat. Doa terus mengalir tiada henti. Setiap doa yang dipanjatkan menjadi cahaya yang menyusup ke dalam liang kubur, menghibur ruh yang kesepian. Ruh itu bersyukur kepada Allah, karena masih ada orang-orang yang mendoakannya. Masih ada keluarga yang tidak melupakannya. Malam kelima. Datanglah malam kelima. Bagi orang beriman, Allah meluaskan kuburnya dengan luasan yang tidak terukur. Cahaya dari arah kanan, kiri, atas, dan bawah menyinari segenap penjuru kuburnya. Dihidangkan kepadanya rezeki yang lezat dari surga. Ia tidur nyenyak dalam kedamaian yang tiada bandingnya, seakan-akan ia sedang tidur di atas ranjang yang paling nyaman di dunia. Bagi yang lalai, kesempitan semakin terasa, kegelapan semakin pekat, siksaan semakin berat. Tahlilan malam kelima kembali dilaksanakan. Doa-doa terus dikirimkan. Keluarga bersatu hati memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa almarhum, meluaskan kuburnya, dan meneranginya dengan cahaya. Setiap bacaan Al-Fatihah yang dibaca dengan ikhlas sampai kepada ruhnya dan menjadi penghibur di tengah perjalanannya. Malam keenam. Malam keenam pun tiba. Bagi orang beriman, Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk memintakan ampunan baginya. Setiap batu, setiap tanah, setiap tumbuhan, dan setiap makhluk yang berakal memohonkan ampun kepada Allah bagi hamba yang beriman itu. Kuburnya menjadi tempat yang paling dicintainya. Seakan-akan ia telah berpindah dari dunia yang fana menuju kenikmatan yang kekal. Bagi yang lalai, tidak ada yang memintakan ampun baginya. Tidak ada yang menghiburnya. Sepi, gelap, dan sempit terus menyertai. Tahlilan malam keenam kembali dilaksanakan. Keluarga dan tetangga berkumpul kembali, membaca Al-Quran, berselawat, berdoa memohonkan ampunan yang sebesar-besarnya. Doa-doa itu naik ke langit dan sampai kepada ruhnya, menjadi tambahan cahaya dan kemuliaan baginya di sisi Allah. Malam ketujuh. Datanglah malam ketujuh, malam yang sangat penting dan penuh keutamaan. Bagi orang beriman, Allah berfirman, "Luaskanlah kubur hambaku ini, sesungguhnya ia telah menunaikan hakku dan hak hambaku. Bukakanlah baginya pintu-pintu surga dan hiasi kuburnya dengan perhiasan surga." Sejak malam ketujuh inilah, kedamaian dan kenikmatan kuburnya semakin kokoh. Rohnya telah tenang dan mantap, siap menanti hari kebangkitan kelak. Bagi yang lalai, malam ketujuh ini menjadi penegasan bahwa siksaan itu akan terus berlanjut hingga hari kiamat. Di malam ketujuh ini, tahlilan dilaksanakan dengan penuh kehadiran keluarga besar dan masyarakat. Bacaan Al-Fatihah, 3 surat Al-Ikhlas, ayat kursi, tahlil, dizikir, dan doa dipanjatkan secara lengkap dan khusyuk. Setelah tahlilan selesai dilaksanakan, maka rangkaian tahlilan harian pun selesai dilaksanakan selama 7 malam berturut-turut sebagai bentuk kasih sayang dan doa keluarga yang tidak melupakan almarhum. Malam ke-40. Setelah berlalu hari-hari dan bulan-bulan, tibalah hari ke-40 sejak kematiannya. Di hari ke-40 ini, ruh itu menyelesaikan fase transisi perjalanannya di alam barzah. Bagi orang beriman, kedudukannya semakin dimuliakan di sisi Allah. Kuburnya telah menjadi taman surga yang kekal, tidak lagi berubah, tidak lagi berkurang. Kenikmatannya tetap berlanjut tanpa henti hingga hari kiamat. Bagi yang lalai, keadaannya semakin menetap dalam siksaan yang terus berulang. Keluarga dan masyarakat kembali berkumpul untuk tahlilan hari ke-40. Acara ini dilaksanakan dengan penuh kebersamaan, membaca Al-Quran lengkap, tahlil, dizikir, dan doa yang khusus dipanjatkan agar Allah menetapkan almarhum dalam kedamaian yang kekal. Di hari ke-40 ini pula masa berkabung dianggap selesai, dan doa-doa dikirimkan sebagai peneguhan kedamaian ruh di alam barzah. Malam ke-100. Setelah berlalu 100 hari, tibalah hari ke-100. Di hari ini, perjalanan ruh di alam barzah telah sepenuhnya menetap. Keadaannya tidak lagi berubah hingga hari kiamat tiba. Bagi orang beriman,
Ia telah menetap dalam kedamaian dan kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir. Kuburnya tetap diterangi cahaya, tetap diluaskan, tetap dihiasi surga, menanti dengan penuh harap saat dibangkitkan kelak. Bagi yang lalai, ia telah menetap dalam kesempitan dan siksaan yang tidak akan berkurang sedikit pun hingga hari kiamat. Keluarga kembali melaksanakan tahlilan hari ke-100 sebagai bentuk penghormatan dan doa terakhir dalam rangkaian hari-hari besar. Doa dipanjatkan agar Allah melimpahkan rahmat yang kekal kepada almarhum, menetapkannya dalam surganya, dan mengampuni segala kehilafannya seumur hidup. Dari hari ke-100 hingga hari kiamat. Setelah hari ke-100 berlalu, maka berakhirnya waktu-waktu khusus tahlilan harian. Namun itu bukan berarti berakhirnya doa. Doa untuk orang yang telah mendahului kita tidak pernah putus. Setiap hari, setiap Jumat, setiap saat, doa tetap dipanjatkan oleh keluarga, anak-anak, kerabat, dan siapa saja yang mengenalnya. Setiap doa yang dipanjatkan sampai kepada ruhnya dan menjadi tambahan cahaya dan kemuliaan baginya. Sejak hari ke-100 itu hingga hari kiamat, tinggallah jenazah itu di dalam kuburnya. Kuburnya tampak tenang dari luar, namun di dalamnya berlangsunglah kehidupan yang kekal. Bagi yang beriman, ia hidup dalam kenikmatan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidak lapar, tidak haus, tidak takut, tidak sedih. Hanya damai dan bahagia, menanti saat ditiupkan sangkakala. Bagi yang lalai, ia menanggung akibat perbuatannya, menanti dengan gemetar kedatangan hari kiamat. Maka berakhirilah kisah perjalanan ruh di alam kubur, dari malam pertama yang penuh ujian, malam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga hari ke-40 dan ke-100. Semua berlalu, dan yang tersisa hanyalah amal yang telah dikirimkan selama hidup, serta doa dari orang-orang yang ditinggalkan. Tiada kuasa dan tiada daya selain pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Semoga Allah meluaskan kubur kita, meneranginya dengan cahayanya, dan menempatkan kita bersama hamba-hambanya yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin.